Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Eki Firdaus. Terima kasih Ustadz, saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau tidak salah ini yang ke-5 atau 6, Masya Allah. Sungguh beruntunglah kita ketika bisa berjumpa dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Sekali lagi terima kasih Ustadz Eki. Oke, sama-sama Pak Ustadz Dudi. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Ngadem Kiati yang insya Allah di pagi hari yang cerah ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kiati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehingga bisa berjumpa bersilaturahmi di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kiati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa nih kita tadarus dulu. Hari ini kita akan membaca surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi itu surat ke-18. Ayatnya dari 1 sampai ke 10. Monggo saya tunggu. Surat ke-18 ayat 1 sampai 10. Ampun, kalau sudah monggo Bu Guru Siti Bahirah waktu kami. Silakan. Cek suara dulu. Bagus suaranya? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Om. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena sedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rohim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak kepada Bu Tahirah dan Om Minahu yang sudah memimpin tadarus di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Eki, waktu kami persilahkan. Matur nuwun Ustadz. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ustadz Dudi, yang kami hormati pula seluruh jamaah pengajian Ngadem ke Ati. Kami doakan pada Allah di majelis ilmu yang mulia ini, di waktu mustajab dikabulkan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua.
Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita sekeluarga. Amin. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dari Amin. pintu-pintunya yang berlimpah barokah. Amin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Amin. Berikan karunia keluarga bahagia dunia akhirat. Amin. Yang kelak bersama-sama sekeluarga bergandengan ke surga. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah bahagia sekali bisa berjumpa dengan jamaah pengajian ngadem ke ati. Memang betul-betul ngadem ke ati nggih Pak Dudi nggih. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya hanya melihat dari layar kaca saja hati saya sudah adem. Apalagi ketemu langsung, subhanallah. Okay. Maka semoga kita bersaudara di dunia dan kelak berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, materi hari ini sangat penting, sangat menarik. Insya Allah saya tidak lama. Mohon izin Pak dosen, Pak guru, saya ngisinya paling hanya 1 SKS. Baik. Nah, materi hari ini sudah di-share tadi adalah hati-hati penyakit hati. Nama Pak Bu? Hati-hati penyakit hati. Nah, tapi sebelumnya ini adalah sebuah rangkaian dari sebuah tema yang utuh. Nah, saya mohon izin Pak Dudi share screen. Ya. Moga-moga. Ya, share screen. Oke. Nah, ini karya buku saya yang ke-5. Saya seorang penulis buku. Alhamdulillah ada 9 buku yang sudah saya tulis. Dan ini butuh pemahaman yang mendalam untuk menulis buku ini karena saya harus mengumpulkan referensi dari ulama-ulama terdahulu. Salah satunya Imam Ibnul Jauzi dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Yaitu talbis iblis. Apa itu talbis iblis? Tipu daya iblis. Nah, 5 langkah iblis menyesatkan manusia. Jadi kalau waktu saya bikin buku ini iblisnya nesu tenan gitu toh. Karena ketahuan. 5 langkah iblis menyesatkan manusia. Ya. Nah, kenapa ini sangat penting Bapak-bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala? Karena iblis itu pengen cari teman di mana? Di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sekali-kali kita mau jadi temannya iblis. Dan iblis itu sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan menyesatkan manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Dan dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 82 sampai 83, qala fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul al-mukhlasin. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, ya demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis itu tahu Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Aku pasti akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang al-mukhlasin. Apa itu al-mukhlasin? Yaitu hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan kemurnian, ketaatan dan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang al-mukhlasin, menjadi hamba-hamba Allah yang al-mukhlisin, sehingga kita bisa selamat dari tipu daya iblis. Allahumma amin. Baik Bapak-bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Langkahnya bagaimana cara iblis menyesatkan manusia? Ini ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Nah, ini 5 langkah. Nah, semakin ke bawah, semakin berat ujiannya. Ya, ibaratnya ini atas bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai 5, bintang 5. Nah, bayangkan. Ya. 5 langkah iblis menyesatkan manusia. Yang pertama adalah memalingkan manusia dari akidah yang benar. Nah, kalau ini sudah kita lewati, alhamdulillah kita semua memeluk agama Islam. Semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita, sampai ke surga. Allahumma amin. Maka iblis akan menempuh langkah kedua, ya, yaitu memalingkan manusia dari amalan-amalan wajib. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya.
Nah, kalau amalan wajib sudah kita laksanakan dengan istiqomah dengan baik, maka iblis akan menempuh langkah ketiga, memalingkan manusia dari amalan-amalan sunnah. Nah, kalau Masya Allah sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, Alhamdulillah, maka iblis akan menempuh langkah keempat. Dan ini banyak yang terjebak di langkah keempat juga, menyibukkan manusia dengan perkara yang mubah. Apa itu mubah? Boleh. Ya, boleh, tapi kalau berlebihan menyia-nyiakan waktu. Karena hanya ada satu yang tidak mungkin kembali, yaitu waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Nah, kalau yang keempat sudah kita lewati dengan baik, kita hidup dengan bermanfaat, waktu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka yang kelima, ini langkah pamungkas dari iblis. Ya, mohon maaf, ini menimpa para dai, para ustadz, aktivis, orang yang jasanya sudah banyak, amalnya sudah banyak, orang yang imannya sudah kuat, orang yang kebaikannya sudah banyak. Nah, yang kelima, memasukkan penyakit hati kepada manusia. Nah, seringkali tidak kita sadari ini. Maka dari itu jamaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita akan jelaskan secara singkat nomor 1 sampai 4, kemudian kita kupas secara detail nomor kelima. Karena saya yakin insya Allah jamaah pengajian Ngadem Hati nomor 1 sampai 4 sudah lewat lah ini insya Allah. Tinggal nomor 5-nya kita berusaha bersama-sama agar hati kita senantiasa bersih. Baik, yang pertama, memalingkan manusia dari akidah yang benar. Setiap khutbah Jumat, khotib senantiasa mengingatkan siapapun khotibnya, dimanapun masjidnya. Satu ayat yang diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati, melainkan dalam kondisi muslim. Islam, tunduk berserah diri pada Allah. Alhamdulillah. Jadi berbahagialah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah memeluk agama yang diridhai Allah. Inad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama di sisi Allah adalah Islam. Semoga kita istiqomah, anak cucu kita istiqomah, istri kita istiqomah, orang tua kita istiqomah, sampai ke surga. Allahumma amin. Nah, jamaah pengajian Ngadem Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita memeluk agama Islam, lalu apa yang dilakukan iblis? Ya, iblis berusaha untuk menjerumuskan kita dalam dosa yang paling besar. Bapak Ibu, ada yang tahu dosa paling besar itu apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar, dosa paling besar di sisi Allah adalah apa? Syirik. Nah, hati-hati Bapak Ibu, syirik itu adalah menyekutukan Allah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Menyembah selain Allah itu syirik. Atau double nyembahnya. Di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah selain Allah. Di satu sisi dia berdoa pada Allah, di sisi lain dia berdoa pada selain Allah. Itu syirik. Di satu sisi dia meminta berkah pada Allah, meminta rezeki pada Allah. Di sisi lain dia meminta berkah, meminta rezeki pada selain Allah. Nah, itu juga perbuatan syirik. Hati-hati, syirik itu bisa menghancurkan seluruh amal kita. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah nomor 39 ayat 65, surah Az-Zumar ayat 65. Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalanmu. Delete all, hilang semua, hilang kabeh. Salat, puasa, zakat, bahkan haji, naudzubillah min dzalik. Kalau hilang semua, wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya engkau termasuk orang yang rugi. Bayangkan, kita semua beramal, dihisab, dihitung sejak kapan? Pahala dan dosa dihitung sejak balik. Bukan sejak bayi ya, sejak balik. Nah, itu hilang semua gara-gara perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi kita, menghindarkan kita dari perbuatan syirik. Allahumma amin.
Baik jamaah, alhamdulillah kita semua di sini sudah istiqomah dalam iman dan Islam, maka kalau ini sudah kita lewati, iblis akan menempuh cara yang kedua. Nah, apa itu? Memalingkan manusia dari amalan-amalan wajib. Ya. Amalan wajib contohnya apa Pak Bu? Sholat. Caranya gimana memalingkannya? Ya, sholatnya bolong-bolong itu parah. Kalau itu udah parah. Atau sholatnya seminggu sekali Jumatan tok yo parah tenan. Atau malah setahun 2 kali, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, tapi ada juga cara iblis untuk, nah ini tolong perhatikan baik. Visi misi iblis itu ya meminimalkan pahala, memaksimalkan dosa. Nah, hati-hati jemaah. Meminimalkan pahala, memaksimalkan dosa. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya, contohnya memalingkan manusia dari amalan wajib. Alhamdulillah kita semua insya Allah sudah sholat. Nah, caranya bagaimana untuk meminimalkan pahala? Iblis caranya. Yang pertama, menunda-nunda. Napa Pak Bu? Menunda-nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lanjut. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad as-salatu khairum minan naum. Nah, itu adzan salat apa Pak Bu? Salat subuh. Nah, salat lebih baik daripada tidur. Sekarang adzan subuh jam pinten? Halo? Gasik loh sekarang. 4. Di Jogja jam berapa? 4.30. 4.12 kira-kira kurang lebih nggih. Nah, gasik nggih. Nah, pertanyaannya kira-kira jujur dari hati yang paling dalam, sholat yang paling sulit tepat waktu itu sholat nopo Pak Bu? Halo, jujur, ini enak-enak saja kita sharing biar kita cari solusinya. Luhur, asar. Luhur, asar, subuh, apa meneh Bu, Pak? Asar, ngantuk Ustaz. Asar. Isya, lo kok kabeh ini? Astagfirullahaladzim. Kok kabeh? Astagfirullahaladzim. Subuh dan asar nggih. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda. Waktu makan. Oh nggih, kalau duhur biasanya isoma, istirahat, sholat, makan. Maghrib paling bisa on time nggih. Isya rodok ngantuk. Mohon maaf ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, setiap amal manusia, setiap hari ya, absennya, fingerprint-nya ya, kalau ASN aja fingerprint, itu dilaporkan setiap subuh dan asar. Nah, maka malaikat melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala setiap subuh dan asar. Maka ketika hamba Allah itu sedang sholat, laporannya adalah sedang sholat. Tapi ketika hamba Allah sedang tidur, laporannya adalah sedang tidur. Astagfirullahaladzim. Nah, maka alangkah malunya diri kita kalau catatan amal kita subuh, tidur. Asar, bobok, di subuh, turu asar, ngorok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, semoga kita semua catatan amalnya subuh, sholat asar, sholat subuh, sholat asar, sholat. Allahumma amin. Ya Allah. Ngaten nggih Bu nggih, Pak nggih. Nah, semoga kita semua bisa tepat waktu. Nah, karena memang godaan dari iblis adalah menunda. Ya, ini. Kata-kata mutiara dari iblis adalah nanti. Napa Pak Bu? Nanti. Basa Jawane napa? Engko sik. Ayo sholat tepat waktu, engko. Ayo ngaji, engko. Nah itu kata-kata mutiara. Jadi diundur-undur terus. Padahal kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya apa? Hari ini adalah hari ini. Jangan tunda sampai besok. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Betul atau betul? Betul. Nah, jadi rumusnya apa? Bersegera. Nah, bersegera beramal soleh. Ada panggilan adzan, bersegera. Itu panggilan Allah loh Pak Bu. Kalau kita dipanggil oleh bos kita, atasan kita, atau dipanggil oleh menteri, atau dipanggil oleh presiden, ya, ayo datang ketemu saya jam 1 siang, nanti saya kasih bonus. Wah, kita tuh udah siap-siap, pakaian rapi, pakai parfum.
wangi tenan gitu ya. Datangnya sebelum jam 1 tentunya, jangan sampai telat karena mau dikasih bonus sama bos. Nah, pertanyaannya ya, Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan kita, yang menciptakan bos kita, menciptakan atasan kita, yang mengatur kita, memberikan kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Allahu Akbar. Banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memanggil kita, bagaimana reaksi kita? Ya Allah ya Karim. Maka perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Nggih napa nggih? Coba kalau misalkan dibuat sayembara, Pak Ustadz Dudi membuat sayembara. Wahai warga, Pak Dudi Banguntapan ya Pak Dudi, sama dengan saya ya. Banguntapan Bantul, wahai warga Banguntapan Bantul dan sekitarnya. Barang siapa sholat jamaah di masjid, saya kasih bonus hadiah 27 juta. 27 juta, Pak. Kira-kira yang datang ke masjidnya Pak Dudi banyak atau banyak? Wah, luber sampai jembatan Janti ya Pak, mundur. Allahu Akbar. Ya itulah manusia. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya tahu dhahir dari dunia, hanya tahu kalau dikasih cash. Coba kalau disayembarakan cash itu. Wah, semuanya datang. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap akhirat kebanyakan manusia itu lalai. Surah Ar-Rum ayat ke-7. Maksudnya apa? Allah sudah menjanjikan ketika sholat jamaah pahalanya berapa kali lipat Pak Bu? 27. Dan itu lebih banyak dari 27 juta. Nanti kita dapatkan di akhirat. Allahumma amin. Dunia juga dapat loh Pak Bu. Apakah jenengan tidak menyadari? Dunia itu kita dapat apa? Ketentraman hati dan kecukupan rezeki. Allahumma amin. Amin. Tidak terasa loh Pak, kita bisa nyekolahkan anak kita. Kok ya bisa ya? Padahal kita ini dihitung-hitung gajiku sakmene biaya sekolah nggak masuk itu. Kok bisa gitu? Ya Allah, kok bisa dapat rezeki dari pintu-pintu yang berlimpah barokah. Allahumma amin. Bisa jadi karena Allah ridho pada kita, karena kita senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tipu daya iblis ketika sholat adalah mengurangi kekhusyuan. Nah, ini rada angel. Susah. Nah, mohon maaf jamaah. Jujur dari hati yang paling dalam. Kita ketika sholat, sejak balik kan dihitung. Sampai sekarang, ya, kita lebih banyak memikirkan Allah atau memikirkan yang lain. Halo? Kabeh kepikiran ya pas sholat ya. Kegawean kepikiran, usaha kepikiran keluarga, kepikiran utang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lalu caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Ini Pak Ustadz, saya kok bisa ketika sholat tuh malah kepikiran kunci saya yang hilang dan ketemu gitu. Sama setan dibisiki. Tadi kamu kemana? Ke kamar mandi. Baru itu neng laci. Baru laci neng tengah apa dhuwur apa ngisor. Ternyata ketemu tenan neng laci ngisor gitu. Astagfirullahaladzim. Dibisiki setan ini begitu. Nah, lalu bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk, betul-betul tumakninah? Caranya bagaimana? Pertama, ini ingat baik-baik ya, sholatnya tepat waktu. Dah, ini rumusnya ini. Sholat tepat waktu, syukur-syukur yang bapak-bapak jamaah di masjid. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu monggo mau ke masjid boleh, di rumah juga dipersilahkan. Alhamdulillah. Yang kedua, fahami arti bacaan sholat. Nah ini, kenapa kita ketika sholat tuh sering pikiran kita melayang kemana-mana itu karena tidak paham artinya. Gitu ya. Contoh gini, kita coba kalau memaknai bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu apa? Doa dari seorang hamba yang tiada daya dan upaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta, yang mengatur seluruh alam semesta, yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Agar apa? Agar Allah senantiasa membimbing kita jalan yang lurus. Dan agar apa? Agar Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Itu baru Al-Fatihah jamaah. Semakin kita fahami, semakin kita maknai artinya. Semakin khusyuk sholat kita. Allahu Akbar. Jadi tolong ya jamaah, ya mulai sekarang ayo kita fahami setiap bacaan sholat. Al-Fatihah, surah pendek, ya, bacaan ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, bacaan tahiyat, Allahu Akbar. Insya Allah sholat kita akan khusyuk. Ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, hindari dosa-dosa. Mohon maaf, kalau kita banyak dosanya ketika zuhur, pasti asarnya tidak khusyuk. Kalau kita banyak dosa ketika asar, pasti maghribnya tidak khusyuk. Kalau kita berdosa di malam hari, pasti subuhnya bablas. Astagfirullahaladzim. Kalau kita kerinan, kesiangan, bangunnya kesiangan, tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, atau tidak bisa bangun subuh jamaah di masjid, mari tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Ambil cermin, introspeksi diri, muhasabah. Lalu baca doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau kita banyak dosa, mendolimi siapa? Diri kita sendiri sebenarnya Pak Bu. Karena bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memaafkan kesalahan kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ini doanya Nabi siapa jemaah? Nabi Adam alaihissalam. Doa taubat, ya, doa taubatan nasuha, maka perbanyak istighfar. Ngaten nggih jamaah nggih, semoga kita bisa melalui ini amalan wajib kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amalan wajib yang lain bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Baik, lanjut ketiga. Kalau amalan wajib sudah kita laksanakan dengan istiqomah, maka talbis iblis akan memalingkan manusia dari amalan sunnah. Pak, Bu, halo. Halo. Nah, dulu guru SD kita ngajari. Guru SD. Apa itu amalan sunnah? Yaitu amalan yang dilakukan berpahala. Kalau tidak dilakukan, tidak dosa, tidak apa-apa. Berarti SD kita sama nggih Pak Bung? Ya. Ya bodoh itu pengertiannya. Ya itu betul. Memang betul begitu. Ya. Benar tapi kurang tepat. Loh kok kurang tepat Pak Ustadz? Yang benar dan tepat bagaimana? Amalan sunnah adalah amalan yang dilakukan berpahala. Kalau tidak kita lakukan, rugi. Basa Jawane napa? Eman. Karena kita melewatkan pahala yang besar. Melewatkan kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dilakukan rugi eman-eman. Kalau kita tidak sedekah, rugi eman-eman. Ya. Karena sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yes, ngadem ke hati setelah kita sedekah, hati kita plong gitu. Ya karena dosa kita sedang dipadamkan Allah sebagaimana air memadamkan api. Ini ada api, dilempar air, nyes gitu. Itu rasanya setelah kita sedekah. Allahu Akbar. Kalau kita tidak sholat duha, rugi eman-eman.
Ya, waktunya panjang kok dari jam 6 sampai jam 11. Masa kita nggak sempatkan waktu ya buat browsing, lihat Facebook, WA, Jam-jam. Instagram, YouTube aja nyempatkan waktu gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita tidak melakukan amal sunnah yang lain, eman-eman. Jadi jamaah, ini sedikit cerita. Ini ada kotak infak ya. Mohon maaf, ini para takmir biasanya ngitungnya uangnya begitu terus ya Pak. Karena biasanya kalau kita mau beramal sunnah, dibisiki sama setan. Suatu ketika kita mau, wah Jumatan, ada kotak infak muter. Wah sekali-kali masa aku infaknya ming 1.000, 2.000, 5.000 terus toh. 1.000, bismillahirrahmanirrahim. Wah, begitu mau datang kotak infaknya, ya kita mau masukkan 100.000. Dibisiki sama setan Pak Bu. Bisinya gimana? Kowe wis ngisi bensin urung gitu. Saiki bensin muda loh, wis diisi urung bensinnya ya lo gitu. Terus dibisiki lagi, motormu sudah diservis urung. Nah, anakmu gimana? SPP-nya udah selesai belum? Wah, itu banyak sekali bisikan dari setan ya. Ditakut-takuti dengan itu. Akhirnya terlena, yang tadinya mau 100.000 berubah jadi 1.000 meneh gitu. 1.000 meneh kaya gambare kuwi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Padahal orang yang bersedekah Allah sudah janjikan dalam surah Al-Baqarah 261, yaitu Allah akan melipat gandakan rezekinya 7, 10, 700 kali lipat lebih. Allahumma amin. Ingat, rezeki itu bukan berarti saya ngomong begini langsung dikali lipat 700, oh Pak. Wah, Pak Ustadz Eki Firdaus bilangnya 700 kali lipat. Saya mau sedekah 1 juta. Tak tunggu cashback-nya jadi 700 juta gitu. Oh, bukan gitu hitung-hitungannya. Bukan. Itu rezeki itu ada 4, di dunia rezeki ada 4 ya. Yang pertama harta. Memang betul orang yang rajin sedekah hartanya tidak akan berkurang, justru bertambah. Allahumma amin. Yang 2 kesehatan, itu juga rezeki Pak Bu. Ini Pak Ustadz Dudi ya ngadem ke hati dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini sehat, itu rezeki yang luar biasa Pak Bu. Saya Ujun Pangapunten sekarang umur 30-40 aja penyakitnya sudah aneh-aneh gitu apa nggih? Ya Allah, yang jenengan sudah kebanyakan kepala berapa ini? Wajahnya seperti kepala 3 ya. 35. Wah, 35. Masih kuat goes nanjak ya Pak yo, berarti kepala 3 ya. Iya Allah ya Karim. Masih sehat alhamdulillah. Ya, masih bisa goes nanjak kemana-mana Pak Dudi, saya lihat Facebooknya, wah keren. Hebat ini, luar biasa. Sehat alhamdulillah. Itu juga rezeki. Yang ketiga keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Itu juga rezeki loh Pak. Apakah artinya harta, kesehatan kalau keluarganya berantakan? Naudzubillah min dzalik. Istri yang solehah, yang menyejukkan hati, menjadi qurrata ayun, penyejuk mata dan hati bagi kita, sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Ya Rabbana ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah, karuniakanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata dan hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Anak yang soleh solehah itu juga rezeki Pak Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya sampai saat ini alhamdulillah baru 6 Pak Bu. Alhamdulillah baru 6. Ketika melihat anak itu sejuk, senang banget. Itu anak kandung 6. Kalau anak asuh di panti asuhan alhamdulillah ada 594 ya. Anak yatim di panti asuhan binaan. Jadi total ada 600 ya, Allahu Akbar. Nah, ketika melihatnya itu sejuk, senang, bahagia, adem hatinya, alhamdulillah. Itu rezeki loh, Pak. Yang keempat adalah hidayah, itu juga rezeki. Allah memanggil kita di sini rezeki, Pak. Ya. Tidak semuanya terpanggil untuk bisa ngaji di Sabtu pagi ini. Ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rezeki di dunia. Rezeki di akhirat adalah surga. Nah, semoga kita mendapatkan semuanya. Allahumma amin. Kata nggih, amalan sunnah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sekuat kita, semampu kita, insya Allah. Nah, yang keempat, menyibukkan manusia dengan perkara yang mubah. Nah, kalau bisa lewat yang ketiga, kemudian lanjut ke 4,
Nah, ini banyak orang yang terlena dengan ini. Mubah, boleh, silahkan, monggo. Tapi kalau berlebihan, menyia-nyiakan waktu. Belanja itu boleh atau boleh, Pak Bu? Boleh, silahkan. Ke mall, monggo, ke Amplas, Hartono, apalagi. Saya kira oke banget mall yang Yojo ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ke mallnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, wah, itu menyia-nyiakan waktu. Nah, ya. Nonton TV, nonton bola, boleh. Ya, lihat Piala Dunia, boleh, bagus. Saya juga senang lihat Piala Dunia. Tapi kalau lihat Piala Dunia sehingga lupa tidak sholat subuh di masjid, tidak sholat tahajud, nah itu yang menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jangan sampai waktu kita habis untuk yang mubah, tapi habiskan untuk yang wajib dan sunnah. Pak Ustadz, saya hobi motor. Kemarin ada Harley, misalkan gitu. Ya boleh, silakan. Tapi jangan lupa ada kegiatan sosial juga. Sambil touring motor, sambil menyantuni anak yatim panti asuhan. Itu bagus. Atau sambil tur ke masjid-masjid, mantap. Ya. Saya suka hobi mobil Pak Ustadz. Nah, boleh silakan. Ya, sambil touring mobil, sambil mampir ke masjid-masjid, ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah. Ngaten nggih jamaah. Kemudian kelima, terakhir. Nah, ini intinya hari ini kita akan bahas secara detail yang ini. Memasukkan penyakit hati kepada manusia. Nah, ini senjata pamungkasnya iblis, Pak Bu, hati-hati. Mohon maaf, ini menimpa orang yang sudah banyak amalnya, banyak jasanya, banyak kebaikannya, sudah soleh, sudah baik, ya sudah kelihatan alim, sudah kelihatan memahami agama. Nah, tujuannya apa? Untuk memusnahkan amalan-amalan yang sudah dilakukan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, kita akan bahas secara detail, ya kurang lebih 15 menit. Yang pertama apa Pak Bu itu? Riya. Riya itu apa? Riya itu apa? Pamer. Ya, riya itu pamer. Pamer apa? Pamer amal, pamer jasa, pamer kebaikan, pamer kedudukan, pamer pangkat, pamer jabatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Pamer ilmu, pamer, ya pamer, kebanggaan diri kita. Nah, saya mau tanya, kalau ada orang yang riya, pamer, hati-hati saudaraku terhadap godaan riya ini. Sebenarnya yang tahu riya atau tidaknya adalah yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Maka jika kita sudah ada hasrat untuk mengunggulkan amalan kita, stop. Itulah bisikan riya. Memang penyakit hati ini sering tidak terasa, setan menghembuskan keinginan berbuat riya kepada orang-orang yang banyak amalnya, banyak kebaikannya, dan banyak jasanya. Diumumkan amalnya itu di hadapan orang-orang dengan maksud agar mendapat banjir pujian. Jadi tujuannya mendapat banjir pujian. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita sudah mau pamer, coba kita dengarkan hadis ini. Ini hadis yang sangat menggentarkan saya, menggentarkan hati, dan ya Allah ketika baca hadis ini tuh makdek gitu ya. Bahaya riya. Rasulullah SAW bersabda tentang bahaya riya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya saja karena waktunya terbatas. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang, berjihad semata-mata karena engkau, ya Allah, sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta. Astagfirullahaladzim. Itu di yaumul akhir, yaumul hisab, yaumul mizan, Allah berfirman, engkau dusta. Itu muadek gitu loh, Pak. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani, supaya dikatakan pahlawan. Memang demikianlah yang telah dikatakan orang-orang tentang dirimu. Ya cuma dapat pujian dari orang saja. Tidak dapat pahala dari Allah. Ya. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu ke atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Berikutnya orang yang diadili adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Ini kan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, ya. Bukan berarti kita terus tidak mau baca Quran ya, jangan salah paham. Ini kembali luruskan niat lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran. Hanyalah karena engkau ya Allah. Itu pengakuan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta. Wah, makdek itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim. Ya, agar dipuji sebagai seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan dipuji sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Ya sudah dapat pujiannya, cuma tidak dapat di akhirat. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ya Allah ya Karim. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau ridho cintai. Melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Astagfirullahaladzim. Dusta lagi ya Allah. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, supaya dipuji, dielulukan orang. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, itu saya merinding sekali ketika membaca hadis ini. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat riya dan semoga seluruh amal soleh, kebaikan dan ibadah kita niatnya lillahi ta'ala. Allahumma amin. Ya, ngaten nggih Pak Bu. Nah, riya itu lebih berbahaya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada fitnah Dajjal? Dia berkata, kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu syirkul hafi, syirik tersembunyi. Yaitu seseorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya supaya dipuji-puji. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Astaghfirullahaladzim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat riya ini perkara yang sangat menghancurkan amal, menghancurkan kita, maka jamaah semoga kita terhindar dari sifat riya. Allahumma amin. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, terus gimana? Saya bingung. Kalau saya ngajak kebaikan itu riya atau bukan ya? Saya jadi takut Pak Ustadz. Nah, itu ada pertanyaan demikian. Kalau kita mengajak kebaikan, ya, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Itu bukan riya, Pak Bu. Misalkan, yuk kita sholat jamaah di masjid. Itu kan mengajak. Bukan riya. Katanya adalah yuk, ayo, ayo, ayo. Kata gantinya ayo kita, ayo kita, ayo kita. Ya. Yuk kita ikut pengajian ngadem ke ati. Itu bukan riya, itu mengajak pada kebaikan, jenengan dapat pahala senilai dengan orang yang hadir di sini. Allahumma amin. Yuk kita bersedekah menyantuni anak yatim. Ayo kita memakmurkan masjid. Ayo kita membantu orang duafa. Itu kebaikan, bukan riya. Ngaten nggih? Jadi harus paham apa saja perkara yang tidak termasuk riya. Ngaten nggih? Kalau riya itu lebih ke arah aku, saya, bahasa nggak pakai nyong gitu ya. Ya riya itu begitu, lebih ke arah saya, aku. Hati-hati ya jamaah, maka lebih baik menggunakan kata ganti kita. Kedepankan kita daripada aku. Itu pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X tahun 2013, saya ingat sekali.
ada di seminarkan, kemudian ada dicetak di baliho. Kedepankan kita daripada aku. Ini bagus sekali itu. Tahun 2013 saya ikut seminar beliau waktu itu. Masya Allah. Nah, beberapa perkara yang tidak termasuk riya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini tidak riya. Ya. Tidak riya. Yang satu, pertama, pujian manusia atas amal baik seseorang. Apabila seseorang mengamalkan sesuatu perbuatan dengan ikhlas dan sampai selesai amal itu dilakukan dengan ikhlas, kemudian ada yang mengetahui amal tersebut lalu memujinya, namun ia tidak menghendakinya yang demikian itu, maka hal itu tidak termasuk riya. Seperti dalam hadis Abu Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya?" Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan terlebih dahulu di dunia. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nah, tapi ingat, ketika kita dipuji seseorang, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Artinya apa? Ya sudah, itu jangan kemudian setelah dipuji mengatakan, "Oh, memang saya ini." Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Katakanlah sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hada min fadli Rabbi. Nama Pak Bu? Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Robku. Ini semua karunia dari Allah. Ngaten nggih Pak Bu nggih? Baik. Yang kedua, giatnya seseorang dalam berbuat kebaikan ketika bersama orang soleh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wafat tahun 689 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya, ada kalanya seseorang berada di tengah-tengah orang yang tekun beribadah, yang melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka adalah bangun malam. Dia pun mengikuti mereka melaksanakan sholat dan puasa. Nah, ini juga bukan riya. Berkumpul dengan orang soleh, ketularan soleh. Alhamdulillah. Berkumpul di pengajian ngadem ke hati, ketularan solehnya. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah kita berkumpul dengan orang soleh agar kita berbuat kebaikan dengan baik. Dan semoga anak cucu kita pun demikian sering berkumpul dengan anak orang soleh. Maka saya sarankan yang punya cucu, yang punya anak, kalau bisa sekolahnya di sekolah Islam atau di pondok pesantren. Agar ketika masa mudanya diisi dengan Al-Quran, diisi dengan kebaikan, berkumpul dengan teman-teman yang baik untuk bekalnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa. Itu tidak riya, jamaah. Nah, menyembunyikan dosa itu wajib. Wajib bagi seorang mukmin atas mukmin lainnya apabila berbuat suatu kesalahan, hendaklah ia tutupi dan jangan ia tampakkan dosanya. Kemudian ia wajib segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlanjur berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi cukuplah mengatakan, sudahlah masa lalu saya dulu kelam, dah gitu. Nggak usah diceritakan detailnya. Gitu. Rasa diceritakan dulu begini, dosanya begini. Nggak usah. Tutupi dosamu. Ya. Nah ini ada hadis sahih yang menjelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap umatku akan dimaafkan. Jadi kita tuh ada peluang dimaafkan, Pak. Dosa kita diampuni semua. Allahumma amin. Kecuali orang yang terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kecuali orang yang terang-terangan. Nah, sekarang di medsos, di Instagram, di YouTube banyak orang yang bermaksiat malah terang-terangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang terang-terangan adalah jika seseorang melakukan dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya ia cerita. Ya. Padahal pada malamnya Allah sudah menutupi dosanya. Allah sudah menutupi aibnya. Tapi paginya ia ceritakan. Ia katakan, hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begitu. Padahal malam harinya Allah sudah menutupi aibnya. Namun pagi harinya ia justru menyingkap tutupan Allah pada dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6069. Ini orang yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati guys jamaah. Ya, semoga kita semoga Allah senantiasa mengampuni kita, maafkan kita, dan janganlah sekali-kali kita ceritakan aib dan kesalahan kita, dosa kita pada orang-orang. Ya, kenapa kita semua ada di sini kalau Allah masih menutupi aib kita? Gitu, Bang. Kalau dibuka semua ya sudah selesai, Pak.
Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan andaikan dosa, andaikan aib itu memiliki bau, maka tidak ada yang mau duduk dekat denganku. Ya Allah. Ini Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal Quran, 13 tahun jadi imam di masjid besar, 17 tahun sudah jadi mufti, memberi fatwa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan rendah hati mengatakan andaikan dosa itu memiliki bau, maka tidak ada yang mau duduk dekat denganku. Ya Allah ya Karim. Kata ya Allah. Nah, jadi kita wajib menyembunyikan dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan kepada siapapun. Yang keempat, mengenakan pakaian indah dan bagus. Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu. Jadi memakai pakaian indah dan bagus itu boleh. Ya. 5, menampakkan syiar-syiar agama Islam. Dalam agama Islam ada ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Contoh haji, umroh, sholat Jumat, sholat jamaah, itu bukan termasuk riya. Baik, yang kedua apa Pak Bu? Ujub. Mohon izin Pak Dudi, 10 menit lagi ya, selesai ya. Yang kedua, ujub. Ujub itu apa? Halo. Apa beda ujub dengan sombong? Nah, ini ada ujub, ada sombong. Bedanya apa? Membanggakan dirinya sendiri. Nggih. Kalau sombong apa? Baik. Membanggakan kekayaannya mungkin. Matur nuwun. Terima kasih sharingnya Pak Bu, matur nuwun. Saya biar tahu anunya. Kalau ujub itu cuma satu arah. Apa itu ujub? Bangga terhadap diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau sombong dua arah. Ya. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Plus meremehkan orang lain. Ya, hati-hati nggih jamaah nggih. Kalau ujub itu contohnya gini. Dalam hati kita batin. Kadang-kadang kan setan tuh bikin kita batin yang aneh-aneh gitu. Sak ngadem ke ati gitu sing paling alim aku. Wah, itu ujub gitu. Nah, kalau batinnya sak ngadem ke ati sing paling alim aku. Liane lewat. Nah, itu udah sombong sama hati-hati. Lebih parah sombong. Nek wis liane lewat, yang lain lebih jelek daripada saya, yang lain lebih buruk dari saya, yang lain lebih daripada saya, itu sombong. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita akan jelaskan secara singkat. Apa itu ujub? Bangga terhadap diri sendiri. Berhati-hatilah wahai saudaraku, ujub ini datang tiba-tiba kepada manusia yang memiliki kelebihan. Jadi kalau kita banyak kelebihan, iblis berusaha menghembuskan sifat ujub ini. Sifat ujub sengaja dihembuskan setan dan disenangi hawa nafsu. Ketika jam terbang semakin tinggi, ketika kita sudah mulai terkenal, ketika orang-orang mulai menyanjung kita, ketika hafalan-hafalan dalam genggaman, ketika fasih dalam menyampaikan, ketika hebat dalam pekerjaan, ketika pangkat dan jabatan dalam genggaman, ketika kekayaan menghampiri kita, ketika harta mudah didapat, potensi ujub semakin besar. Hembusan setan agar kita bangga terhadap diri sendiri semakin kuat. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah ujian bagi hamba Allah. Ya, ujian. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tolong tirulah sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang terbaik, orang yang terhormat, orang yang paling cerdas, paling pintar, paling ganteng. Semuanya paling hebat sepanjang sejarah manusia. Apa yang beliau lakukan? Beliau orang yang sangat rendah hati. Ketika bertemu dengan seseorang, wajahnya, tubuhnya, bicaranya searah dengan orang tersebut. Jadi kalau disapa, Pak Ustadz Eki, nggih, pripun nggih? Nah, ngarahkan ke orangnya langsung. Bukan Pak Ustadz Eki, piye. Orang enak banget itu. Jadi arahnya langsung ke badannya menghadap ke orang lain. Nah, kemudian beliau pernah diberi standing ovation. Standing ovation itu apa? Berdiri tepuk tangan. Beliau menolak. Janganlah begitu. Nah, itu rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau pernah ketika perang Khandaq, ya, ketika menggali parit, sahabat mengeluhkan lapar. Lapar ya Rasulullah, saya menggajal dengan satu buah batu. Saking laparnya, mohon maaf, kita belum pernah merasakannya. Lapar sampai perutnya melilit sehingga harus diikat dengan batu agar perutnya tidak melilit sakit gitu. Bayangkan, itu sahabat Rasul
mengikat dengan satu buah batu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menggali parit, tersingkaplah perutnya, sahabat Rasul jadi malu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan 2 buah batu. Artinya beliau jauh lebih lapar lagi, ya Allah. Nah, inilah pemimpin yang sebenarnya, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Karim. Nah, inilah jamaah, luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW berpesan pada kita, 3 perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui pada seorang orang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Nabi Muhammad SAW berpesan, jika kalian tidak berdosa, ya kita sudah tidak berdosa lah. Dosa besar ya alhamdulillah sudah tidak, dosa kecil alhamdulillah sudah dihindari, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Bu, Pak, halo. Nah, terus saya mau tanya, ya ini tes. Misalkan anak kita alhamdulillah berprestasi, pintar, ranking 1, IPK-nya cum laude, dapat beasiswa S2, S3 di luar negeri. Kemudian orang memuji kita. Wah, hebat banget putranya, Bu. Hebat banget putranya, Pak. Putrinya hebat banget, pinter, hebat, soleh, solehah, luar biasa. Pasti karena bapak ibunya jempol, pinter banget. Nah, kita jawabnya apa, Pak Bu? Masya Allah. Nah, nggih, leres, napa malih? Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah, nggih, leres. Alhamdulillah. Ini bagus sekali jawabannya. Nah, kita jawab sebagaimana jawabannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tadi Nabi Sulaiman alaihissalam orang paling kaya di dunia, mengalahkan Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Hartono paling kaya di Indonesia ya. Nah, beliau tidak pernah ujub ketika dipuji, beliau mengatakan, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Napa Pak Bu? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ada dalam Al-Quran itu. Napa Pak Bu? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Segala puji bagi Allah, ini semua karunia dari Rabbku, ini semua karunia dari Allah. Ngaten nggih, alhamdulillah. Jadi jangan dijawab, wah Bapak putrinya pinter banget, putranya S2, S3 luar negeri. Jawabannya kita, siapa dulu dong bapaknya? Astagfirullah. Bukan karena kita hebat, itu semua karena dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku, ini semua karunia dari Allah. Kalau kita pinter, karunia dari Allah. Kalau alhamdulillah kita dititipi kekayaan, titipan dari Allah. Kalau anak kita hebat, pinter semua, soleh-soleha, karunia dari Allah. Apalagi sih yang bukan karunia dari Allah? Ya Allah. Apa yang kita banggakan, ini semua karunia dari Allah. Kata nggih Pak Bung nggih? Mulai sekarang kalau dipuji-puji, alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Atau boleh Masya Allah tabarakallah, silakan, bagus sekali. Nah, yang ketiga, sombong. Sombong ini lebih bahaya daripada ujub. Ada sahabat Rasul yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki pakaian baru. Saya senang. Baju baru, alhamdulillah. Nah, senang toh punya baju baru, alhamdulillah. Saya memiliki kendaraan baru. Saya juga senang. Punya motor baru, punya mobil baru, senang atau senang Pak Bu? Senang. Ya boleh. Apa itu sombong ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, la, tidak. Jadi kalau tetangganya punya mobil baru, jangan bilang sombong. Bukan, tidak. Anyar mau, mobil anyar, sombong. Bukan. Tidak. Sombong adalah 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu sombong definisinya. 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Maka Fir'aun disebut sombong karena menolak kebenaran dan meremehkan Nabi siapa? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Namrud disebut sombong karena menolak kebenaran dan meremehkan Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Iblis dikatakan sombong karena menolak kebenaran dan meremehkan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kata nggih Pak Bu? Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran dan jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Siapapun itu, nggih. Maka ada terapi dari Aisyah. Aisyah mengatakan bagaimana cara mengatasi sombong. Maka Aisyah mengatakan
Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kalau saya bertemu dengan seseorang, saya tidak pernah merasa lebih baik daripada orang itu. Siapapun kita ketemu, siapapun, janganlah merasa kita lebih baik dari orang tersebut. Bisa jadi Allah lebih mencintai dia, bisa jadi Allah lebih ridho padanya, bisa jadi amal tersembunyi yang dia lakukan kita tidak tahu. Jangan merasa lebih baik dari yang kita temui. Nah, terkait jamaah, baik. Yang keempat dan kelima terakhir sebelum saya tutup, iri dan dengki. Nah, ini bedanya apa? Tolong. Iri hati dengan hasad atau dengki. Bedanya apa? Halo. Kalau iri apa Pak Bu? Iri apa? Iri lebih ke hatinya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu iri ya. Ya, tonggone tuku pajero, awake adewe panas jobo jero. Nah, itu iri. Hati-hati Pak Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, saudara punya rumah baru, diri ini yang mangkel. Sahabat punya tanah baru, diri ini panas. Astagfirullahaladzim. Itu iri, hati-hati. Orang yang iri, potensi kena penyakit banyak. Hati-hati loh Pak Bu. Karena penyakit ini menurut guru saya, Ustadz Profesor Dr. Ahmad Mursyidi, MSc APT. Sebenarnya penyakit itu 75% psikologis. 25% baru medis. 75% psikologis. Orang yang iri hati mudah kena penyakit. Penyakit hati, penyakit medis. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau hasad dengki itu apa? Hasad itu, dengki adalah orang yang iri yang sudah memunculkan permusuhan, baik secara lisan maupun perbuatan. Bu, Pak. Halo. Halo. Cara mengatasi iri bagaimana? Kita masuk ke iri dulu ya. Cara mengatasi iri bagaimana? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Lihat ke bawah, jangan terlalu banyak lihat ke atas. Rumus agar ngadem ke hati kita tentrem, qanaah, semeleh. Nggih napa nggih? Nggih. Lihat ke bawah, jangan terlalu banyak lihat ke atas. Karena banyak orang yang tidak seberuntung kita. Betul atau betul? Pak Ustadz, ini saya terdampak pandemi. Hampir 3 tahun, sulit Pak Ustadz. Masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Ah, kok bisa Pak Ustadz? Saya ini sulit sekali. Bisnisnya sedang turun dan seterusnya. Mohon maaf, kita mungkin sedang turun atau sedang naik turun, tapi alhamdulillah kita masih bisa melihat. Salah satu santri yatim binaan kami adalah santri yatim tunanetra. Tidak bisa melihat, 24 jam gelap gulita. Gelap, peteng, dedet, ya Allah. Tapi ketika saya datang ke sana, tak lurus kepalanya. Ya, apa kabar anak-anakku, anak SD, SMP, SMA? Gimana sekolahnya pandemi kemarin? Waktu pandemi kemarin, saya kira bakal mengeluh, itu pun wajar. Ya, wajarlah mengeluh. Tapi ternyata tidak sama sekali. Jawabannya apa? Alhamdulillah, kami bahagia karena Allah. Jawabannya apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kami bahagia karena Allah. Merinding Pak Bu. Anak yang tidak bisa ngelihat jawab begitu, kita, ya Allah, kita bisa melihat, bisa memiliki rezeki yang cukup, seringkali mengeluh sesuatu yang tidak perlu kita keluhkan. Astagfirullahaladzim. Anak-anak itu kalau belajar Al-Quran pakai Al-Quran Braille itu. Pakai Al-Quran Braille. Satu hari bacanya minimal 1 juz. Ya. Rata-rata 3 juz. Al-Quran Braille. Astagfirullahaladzim. Nah, kita yang sehat, kira-kira sehari baca berapa juz ya Allah? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi lihat ke bawah, jangan terlalu banyak lihat ke atas. Nanti engkau akan merasakan nikmat karunia syukur atas anugerah Allah yang berikan. Pak Ustadz, saya punya anak cucu kok gelidik banget, angel diatur, sulit, susah. Mohon maaf, anak cucunya dengan masih ketemu orang tuanya, masih ketemu kakek neneknya, alhamdulillah. Salah satu anak-anak yatim binaan kami, panti asuhan khusus yatim piatu bayi balita, Mustika Tama di Madukismo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Itu anak yatim piatu bayi balita yang
anak bapaknya wafat, yatim, ibunya wafat, piatu, bapak ibunya wafat, yatim, piatu, atau terlantar atau dibuang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mereka kalau ketemu saya semuanya meluk, Pak Ustadz, dipeluk gitu. Seperti ayahnya sendiri, karena tidak punya ayah, tidak merasakan ayah itu bagaimana, tidak bayangkan ya Allah. Nah, itulah jamaah. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan kita dari sifat iri. Allahumma amin. Yang terakhir dengki, hasad itu apa? Lebih parah daripada iri. Ya. Hasad itu adalah ketika ia tidak suka terhadap orang yang diberikan nikmat Allah, sudah ditunjukkan dengan permusuhan dan kejahatan. Baik dengan kata-kata, fitnah, ghibah, namimah, adu domba, maupun dengan fisik. Contohnya adalah sesama saudara saling membunuh karena hasad. Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil, karena hasad. Saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam membuang Yusuf di sumur karena hasad. Jadi tolong jamaah, cara mengatasi penyakit hasad adalah yang pertama, pertebal iman dan rasa yakin pada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Yang ketiga, cara mengatasi penyakit hasad, selalu memandang orang yang berada di bawah dalam urusan dunia. Yang keempat, banyak mendoakan orang lain yang mendapatkan nikmat dalam kebaikan. Karena kalau kita mendoakannya, kita akan dapat semisalnya. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut mengatakan, amin, engkau akan dapat yang semisal dengannya. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara kita, kawan kita naik pangkat jabatan, alhamdulillah, semoga berkah, semoga bisa amanah. Kita doakan demikian, kita akan dapat semisalnya. Kalau ada saudara kita, kawan kita punya rumah baru, mobil baru, tanah baru, alhamdulillah, semoga berkah. Kita ikut senang gitu. Insya Allah kita akan dapat semisalnya. Allahumma amin. Lalu jangan lupa baca doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap pagi dan petang, pagi hari, sore hari, dan sebelum tidur. Untuk menghindarkan kita dan melindungi kita dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kata nggih, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup. Mohon maaf saya lebih dari 1 SKS, ini 1,5 SKS, jadi ada lemburnya ya Pak Dudi. Mohon maaf. Matur nuwun, mugi-mugi berkah. Kami serahkan kepada Bapak Ustadz Dudi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf lahir dan batin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Eki. Masuk banget ini materinya ya Allah. Luar biasa. Ya, karena di awal tadi Ustadz Eki sudah matur kalau hanya 1 SKS ya, beliau ada keperluan lain, maka pagi hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan chat WA ke saya, nanti akan saya hubungkan dengan Ustadz Eki. Begitu ya Ustadz Eki? Ya, kita tutup dengan doa mawon. Jadi sebelum ditutup, Ustadz Eki mohon izinnya kita ambil gambar dulu, J. Siap. Monggo Bapak Ibu, kita ambil gambar untuk arsip, J. Alhamdulillah. Tadi di awal saya sempat lemas karena ketika kita buka Zoom baru 1 layar 25-an dan alhamdulillah di pagi hari ini tadi masih tembus 57 orang Ustaz. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Monggo Pak Cari. Nggih. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ditutup dengan doa ada pengumuman ya. Insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Nanung dan Nardono.
Kemudian masih tetap di jam yang sama, yaitu di hari Sabtu pukul 05.40 sampai ke jam 7. Salam untuk beliau nggih. Guru strategi pasti kenal kan? Kenal. Salam untuk beliau. Bagus Ustaz Egi. Nggih. Itu aja. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sejenak kita tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita jalan yang lurus, agar Allah menghindarkan kita dari penyakit hati, agar Allah menyelamatkan kita dari talbis iblis. Kita semuanya selamat, baik kebaikan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat sampai ke surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbul Alamin, kami ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya, padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala kemaksiatan masa lalu kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah merawat dan mendidik kami sejak kecil. Berikanlah kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Mudahkanlah hisabnya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur. Hindarkanlah dari asap kubur ya Allah. Selamatkanlah dari asap kubur ya Allah. Lindungilah dari asap kubur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga sebelum surga yang sebenarnya. Jauhilah dari lubang-lubang neraka ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami masih hidup, maka berikanlah selalu kesehatan dan petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai jannah. Ya Allah, karuniakanlah kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Qur'an. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak cucu yang soleh dan solehah, anak yang hatinya terkait di masjid, anak yang memahami dan mengamalkan Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami. Doanya terus mengalir kepada kami, walaupun kelak kami telah tiada. Menjadikanlah istri kami istri yang solehah, yang menjadi bidadari kami di dunia dan bidadari kami di surga kelak ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah dari pintu-pintu-Mu yang berlimpah barokah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menafkahi anak istri dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menyekolahkan dan menguliahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami masih memiliki tanggungan hutang, mudahkanlah kami, segerakanlah kami untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sama, Allahumma afina fi basarna. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami sekeluarga ya Allah. Hindarkanlah kami dari musibah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari wabah virus, lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami, keluarga kami dan rekan-rekan kami yang sedang diuji sakit ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami, keluarga kami dan tetangga, rekan-rekan kami, sahabat kami yang sedang diuji sakit ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah
Dan kumpulkanlah kami semua ya Allah, seluruh jamaah pengajian Ngadem Ati sekeluarga, bersama keluarga kami, anak, istri, suami, kedua orang tua kami, dan orang-orang yang beriman di dalam surgamu yang kekal abadi ya Allah. Di dalam surgamu yang kekal abadi ya Allah, Jannah Firdaus ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Egi atas waktunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Muhammad Udi beserta Winegudara Jatun dan Eko Putranto, mohon maaf ya kalau ada salah dan kilap dari kami. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Sabtu depan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Dudi. Ustaz Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.